Milan yang akan ada di pucuk. Waduh, ini nanti mereka kedinginan lagi. Sebenarnya kita nggak enak sama kakak tiri ini. Halo Sobat Momin. Aduh, sedih. Oke, mungkin kalian ada yang nggak nonton, tapi ya kemarin kita bermain imbang. Kok kemarin? Bukan. Tadi pagi. Bermain imbang tanpa gol lawan Atalanta. Aduh, nanti kalau Milan menang, Milan yang akan ada di pucuk. Waduh, ini nanti mereka kedinginan lagi. Sebenarnya kita nggak enak sama kakak tiri ini. Tapi tenang, walaupun misalnya nanti Milan menang dan mereka merebut posisi pucuk, tapi ingat kita masih punya satu pertandingan yang belum dimainkan, yaitu laga lawan Bologna. Kan kemarin disuspend gara-gara Covid segala macam itulah. Ini dan ada beberapa sejarah yang tercipta dari pertandingan kemarin, yaitu 0-0. Ini aku kutip dari Opta Paulo ya. Yang pertama, Inter have kept the clean sheet in 5 Serie A games in a row away from San Siro. Jadi Inter bermain clean sheet di laga tandang 5 partai berturut-turut di partai tandang ya. Kayaknya aku barusan bilang kandang ya, di partai tandang 5 pertandingan berturut-turut untuk pertama kalinya sejak pertandingan di Serie A itu pakai sistem 3 poin untuk yang menang. Kan kalau menang dapat 3 poin, kalau seri dapat 1 poin, kalau kalah 0. 5 pertandingan berturut-turut di laga tandang. Kemudian yang kedua, ini yang agak nggak ngenakin nih, rekor yang nggak ngenakin. Inter have not scored in Serie A game for the first time since January 2021 against Udinese. Jadi kita ini untuk pertama kalinya sejak Januari 2021, itu tahun lalu, ini pertama kalinya kita tidak mencetak gol. Interrupting a run of 39 consecutive games with goals. Jadi 39 pertandingan berturut-turut kita selalu mencetak gol, tapi di laga tadi pagi rekor itu terhenti. Aduh, sayang banget. Gila. Untuk jalannya pertandingan, ini aku sudah bikin catatan. Kemarin aku nonton itu sudah kayak reporter, nonton sambil bawa HP kan. Setiap ada kejadian ini langsung aku catat. Wah, ini untuk bahan konten besok. Jadi aku tuh nonton tidak dalam rangka nonton, tapi nonton dengan mindset seorang jurnalis. Wih, gila, jurnalis Pak. Kalian pasti ada yang dalam hati saya, alah sok aja. Bercanda ding. Ini dia catatanku ya. Pertama-tama Dzeko. Aduh, ini dagang donat. Kemarin bukan permainan terbaiknya dia. Seperti biasa dia turun ke dalam membantu di build up serangan, tapi dia banyak salah umpan dan ada satu peluang yang bagus banget, tapi dia tendangannya metik pohon kelapa Pak, jauh sekali ke atas. Itu umpan yang kalau kalian ingat umpan dari Brozo, kemudian Calhanoglu kayak mau ngambil tapi ternyata bolanya dilangkahi aja, diambil Dzeko, tembak, waduh, tembakannya jauh sekali, aduh Pak. Kemudian yang kedua, ya pressing. Nah ini dari Atalanta, gila, pressingnya sangat tinggi. Memang aku selalu berpikir Atalanta ini selalu bisa menyulitkan Inter loh. Entah kenapa Gasperini ini aneh ini. Pertandingan pertama kalau kalian ingat kita 2-2 juga. Ingat nggak gol indahnya Lautaro Martinez yang dikasih umpan dari Barella. Kemudian di first time setengah salto itu, nggak salto sih, volley. Tapi akhirnya 2-2 yang kita dibuat kocar-kacir oleh Malinovskyi, si Ruslan Malinovskyi itu. Sekarang 0-0. Padahal Atalanta main itu Zapata nggak main, Gosens juga nggak main. Aduh, sebenarnya ini kesempatan banget. Tapi memang kelihatan sekali Inter itu kelelahan Pak. Bayangkan 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, 2,5 hari yang lalu lah, kita main 120 menit. Itu waduh, hampir semua pemain inti gini yang dikasih istirahat cuma De Vrij aja kan. D'Ambrosio yang main. D'Ambrosio kemarin gimana ya? Kurang sih menurutku. Dia ada peluang yang bagus sekali. Ini umpan Barella sangat bagus yang pakai heel itu di dekat-dekat akhir babak kedua.
tapi tidak gol, dia malah meleset, dia ngincar yang dekat, aduh ternyata out, aduh sayang sekali, kalau enggak itu udah asis. Barella kemarin mainnya bagus banget, ini benar-benar Barella yang biasanya gila, itu harusnya dia ada 2 asis kemarin yang dikasih dikasih umpan ke Ambrosio, kemudian ada juga yang dikasih ke Dumfries kalau nggak salah, cuma aku lupa. Dia Barella itu kemarin sangat berfungsi dengan sangat bagus menghubungkan antara suplai bola dari Brozo ke lini depan atau dari back ke lini depan. Di sisi lain justru Calhanoglu yang agak melempem dan itu kelihatan banget sluggish istilahnya. Sluggish itu kayak apa ya? Kayak berat langkahnya, kelihatan banget kecapekan Calhanoglu. Aduh, Calhanoglu. Coba kemarin, jadi ini 2 pertandingan berturut-turut Calhanoglu agak di bawah form. Enggak sih jelek-jelek banget, karena kemarin juga ada beberapa umpan matang dari Calhanoglu yang kipas lah istilahnya, umpan-umpan kunci, cuma dia gagal menghadirkan impact seperti yang biasanya. Aduh sayang banget sih. Kemudian Brozo, waduh aku bosen sih kalau Brozo karena tampilnya dia selalu istimewa, dia bertahan sangat bagus. Tapi ada satu kesalahan fatal, ingat nggak yang dia kepleset itu, kemudian bolanya didorong, pas dia jatuh tuh bolanya didorong tapi didapetin sama Atalanta, siapa aku lupa. Untungnya nggak gol. Handanovic, gila, menurutku man of the match Handanovic sih kemarin. Kebetulan aku baca di Sempre Inter, kemudian di WhoScore juga Handanovic nilainya 8, keren lah Handanovic. Kemarin dikatain, aku juga ikut ngatain pelangap pelongo bengong, tapi tadi pagi gila itu ada 2 penyelamatan penting. Sebenarnya dia ada 6 penyelamatan sih, tapi yang menurutku 2 yang paling penting itu yang di awal babak kedua itu yang Pessina udah deket banget dikasih bola mendatar tapi dia bisa halau. Kemudian yang Luis Muriel juga, Bastoni kalah duel, tumben loh aku ngeliat kok bisa Bastoni kalah duel sama Luis Muriel, dia jatuh sedangkan Skriniar udah agak ketinggalan langkah. Kemudian Skriniar udah berusaha sliding untuk menghalangi tembakannya, tapi tetap tembakannya tembus. Untungnya diselamatkan oleh Handanovic. Gila, 2 penyelamatan super sih kemarin. Cocok. Kalau enggak gitu kita udah minimal 2 gol itu kebobolan. Wih, Capitano. Ini orang harusnya lagi ngomongin Brozovic kok kelompat ke Handanovic. Brozovic itu kemarin bagus banget sih. Aku enggak sabar biar dia cepet kelar guru-guru masalah kontraknya ini, karena ini benar-benar tokoh kunci. Di bertahan dia oke banget, menyerang juga oke, walaupun dia tidak terlalu sering memberikan assist, tapi hampir semua permainan Inter, terutama kemarin karena Calhanoglu playmaker kedua kita juga agak kemarin itu dia umpan-umpan kuncinya bagus banget, gila. Kalau kemarin bukan Brozo yang main di posisi nomor 6 atau gelandang bertahan itu, aduh nggak tahu deh, mungkin kayaknya lebih banyak lagi kita kebobolan. Nah ini aku mau bacain beberapa rating pemain dari Sempre Inter ya. Yang pertama Handanovic kan udah, kemudian Ambrosio, dia did well to the right of the back three but wasn't as good in attack as expected, but got a great chance to win the game which he squandered. Jadi dia main di kanan kan, di posisinya Skriniar. Dia bagus di fase bertahan sebenarnya, tapi dalam menyerang nggak sebagus yang diharapkan. Tapi dia ada peluang yang bagus sekali, yang tadi aku bilang dikasih umpan tumit sama Barella, cuma out. Kemudian Bastoni bagus, tapi tidak sebagus biasanya, terutama dalam menyerang. Tapi tetap di atas rata-rata. Gimana caranya bilang ya, cuma mungkin karena kita terlalu terbiasa ngeliat Bastoni itu mainnya keren banget. Jadi ketika kemarin dia mainnya bagus tapi nggak sekeren biasanya, jadi aduh kok gini Bastoni. Bener nggak? Setuju nggak kalian dengan pendapatku? Tapi dia di fase bertahan bagus, cuma minusnya kemarin kalah duel sama si Luis Muriel itu aja sih. Skriniar sangat stabil, jadi Skriniar ini sekarang dia sudah tidak masalah main di sebagai center back tengah ataupun center back kanan. Dia bisa menggantikan peran De Vrij dengan sangat bagus. Nah kemudian Darmian ini sangat bagus di fase bertahan, cuma ketika menyerang agak kurang, tidak sebagus waktu lawan Lazio. Ketika si Dumfries masuk, serangan dari sisi kanan kita justru jadi lebih hidup. Cuma sayang nggak gol. Nah ini Nicolo Barella, dia dapat nilai 6,5, one of the better Nerazzurri performers on the night.
and his backheel pass at the end deserved a better fate. Look least tired. Jadi salah satu yang performanya sangat bagus, kemudian backheel pass, umpan tumitnya di dekat-dekat pertandingan berakhir itu harusnya lebih bagus lagi penyelesaiannya. Aduh, D'Ambrosio itu bikin kesel. Yang aneh, dia justru tidak terlihat terlalu lelah, padahal kan dia main terus kan. Nah, kemudian Calhanoglu dapat skor 5. Ya memang, aduh, agak kurang sih menurutku. Calhanoglu kemarin. Semoga pertandingan berikutnya lebih bagus lagi ya. Kemudian Ivan Perisic seperti biasa sangat bagus. Ivan Perisic ini tidak pernah, udah berapa pertandingan tidak pernah jelek mainnya loh. Selalu skornya tuh 7, 6,5, minimal dia dapat 6. Gila Ivan Perisic. Semoga sih menurutku dia bisa semoga masih bisa dipertahankan. Cuma ya tolong gajinya dikurangi. Tolong disetujui lah pengurangan gajinya ya. Ya Ivan ya. Kemudian Sanchez, ini komentarnya menarik ini. Claim he was a caged lion after Super Copa winner against Juventus. Jadi dia mengklaim dirinya adalah singa yang dikandangin ketika dia menang lawan Juventus. Kalian ingat nggak, dia kan komentar, aku tuh kayak singa yang dikandangin. Ketika aku bermain, aku seperti monster unleashed, seperti monster yang wah, sekarang aku bebas kayak gitu. But played like a neutered house cat against Atalanta. Jadi neutered itu artinya tapi tampil seperti kucing rumahan yang habis dikebiri. Gila, ini saya printer ngata-ngatain parah juga sih. Emang sih aku baca wawancara kemarin si Alexis Sanchez itu agak sombong dikit lah. Memang dia mainnya bagus, tapi memang di interview itu ngomongnya agak sombong. Makanya sekarang dikatain kayak kucing rumahan yang dikebiri. Tapi memang kemarin Alexis Sanchez nggak terlalu bagus. Dia berusaha memang kesana kemari aktif, tapi ya memang gimana nggak bagus. Lautaro Martinez pas main justru jauh lebih bagus, pergerakannya benar-benar merepotkan pertahanan Atalanta. Walaupun ya kita wajar juga sih, Martinez baru masuk, tenaga masih segar, sedangkan Atalanta kan udah agak capek. Cuma menurutku sih seharusnya dia dimasukkan lebih awal, mungkin menit 65 atau menit 70. Dia kan kemarin masuk menit 82 apa 80 tuh, aku lupa. Kemudian yang lain nggak ada yang terlalu ini sih, nggak ada yang terlalu menarik untuk dikomentari. Mungkin Dumfries sudah aku bahas ketika dia masuk. Serangan dari sisi kanan Inter sangat bagus, cuma masih gagal gol aja sih. Oh ya, sebelum aku mengakhiri ini, kemarin kan aku bikin kontennya agak beda, yang formatnya beda lah, nggak kelihatan muka, jadi narasi, ada cuplikan video, ada cuplikan foto-foto. Yang aku bahas si Ibra Kadabra itu ternyata sambutannya bagus. Kayaknya kalian suka ya konten seperti itu. Nanti aku usahakan seminggu sekali bikin konten seperti itu, yang formatnya seperti itu. Dan mungkin nanti aku akan bahas pemain atau klub, sesekali aku akan bahas pemain non-Inter juga. Tapi aku utamakan pemain Inter sih, legenda kah, pemain incaran kah, dan sebagainya. Oke, terima kasih untuk kalian yang selalu support, yang selalu join, yang selalu ngasih saran, kasih kritik juga. Oke, aku perhatiin, walaupun misalnya sarannya nggak semua bisa aku lakuin sih, tapi aku sangat menghargai itu. Oke, terima kasih sudah nonton. Ciao guys, sampai jumpa di konten ngomongin berikutnya.